Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia kisah misteri di channel Shyflash Mystery, serta para pembaca di shyflash.com, selamat malam. Di tengah kegelapan malam, ada sesuatu yang menanti. Di sebuah gang di Semarang, aroma masakan tak pernah redup, tetapi di balik kelezatan itu, tersembunyi misteri yang mencekam. Mari kita jelajahi kisah yang akan menggetarkan nadi Anda. Gang Kenari, sebuah perkampungan padat di daerah Semarang, selalu memiliki denyut kehidupan yang khas. Sejak subuh, aroma laut bercampur dengan angin pagi yang membawa suara pedagang, derap sandal jepit anak-anak, dan gelegar motor tua yang digunakan para suami berangkat kerja. Rumah-rumah berdempetan, sebagian berdinding bata merah yang belum diplester, sebagian lagi sudah mengilat karena catnya baru. Namun dari semua rumah itu, ada satu yang paling unik, rumah dengan cat hijau pudar milik Bu Lina. Rumah itu tidak luas, tetapi dari dalamnya selalu keluar aroma masakan yang luar biasa kuat. Bukan sekadar wangi sedap, tetapi aroma yang bisa menembus jarak puluhan meter dan membuat siapa saja yang mencium merasa lapar, bahkan jika baru selesai makan. Bukan hanya sedap, tetapi juga aneh. Ada aroma rempah yang tidak dikenal orang-orang kampung. Ada wangi bawang tumis tetapi lebih intens daripada wangi bawang biasa. Kadang ada aroma kayu manis, kadang ada wangi jeruk purut, kadang ada bau daging panggang yang seolah baru ditiriskan dari bara. Aroma itu tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang, tidak pernah padam. Bahkan tengah malam pun, wangi itu masih ada, menggantung di udara seperti kabut yang enggan pergi. Bu Lina dikenal sebagai pemilik usaha catering paling laris di Kenari. Semua warga sepakat bahwa masakannya tidak pernah gagal. Tidak ada nasi kotak yang rasanya hambar, tidak ada sambal yang kurang pedas, tidak ada ayam goreng yang tidak empuk. Hampir semua acara, mulai dari tahlilan, kenduri, hingga hitanan, menggunakan jasa Bu Lina. Namun ada satu hal yang tidak pernah membuat warga tenang. Dapur belakang rumah Bu Lina. Dapur itu selalu terkunci, tidak pernah ada yang melihat isinya. Bahkan dua pembantu Bu Lina, Maya dan Dewi, tidak pernah diperbolehkan masuk. Tiap kali ada orang menanyakan alasan, Bu Lina hanya tersenyum tipis dan berkata, dapur belakang itu tempat khusus. Tidak pernah ada yang berani menanyakan lebih jauh. Suatu pagi, Bu Siti, tetangga yang rumahnya persis di depan, sedang menyapu halaman ketika ia mencium aroma yang lebih tajam dari biasanya. Wangi itu seperti jerit rempah yang digoreng dalam minyak panas. Ia menengok ke arah dapur belakang rumah Bu Lina. Pintu kecil samping rumah itu tertutup, tetapi tirai kacanya bergerak seolah ada angin dari dalam, padahal pagi itu udara sangat tenang. Saat itulah Bu Siti melihat sesuatu. Sebuah bayangan tinggi, jauh lebih tinggi dari tubuh Bu Lina, bergerak di balik tirai. Bayangan itu berdiri tegap dan tidak bergerak, seperti sedang menatap ke arah luar. Bu Siti berhenti menyapu, jantungnya berdetak cepat. Bukannya Bu Lina sendirian di dapur itu. Ia memicingkan mata. Bayangan itu tiba-tiba menghilang seperti asap tertiup angin. Seketika bulu kuduknya meremang. Rumah hijau pudar itu terlihat semakin gelap dari biasanya. Maya adalah pembantu yang paling rajin. Usianya masih 22 tahun, badan kurus, rambut selalu diikat. Tugasnya memotong sayuran, menyiapkan bumbu, dan membersihkan ruang depan dapur. Tetapi setiap kali pekerjaan butuh aktivitas di dapur belakang, ia harus berhenti. Suatu siang, ketika pesanan sedang banyak-banyaknya, Maya memberanikan diri bertanya, Bu, kalau saya ikut bantu masak belakang, mungkin kerjaan ibu jadi lebih ringan. Bu Lina menoleh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Senyumnya tipis, tetapi tatapan matanya tidak ramah. Tidak boleh, Maya, tapi kayaknya, Bu, kan saya bisa bantu. Dapur belakang tidak boleh dimasuki siapapun selain saya. Nada suara itu dingin seperti peringatan. Maya mengangguk cepat. Baik, Bu. Ia mundur, tetapi hatinya tidak tenang.
Ia sering mendengar suara aneh dari dapur belakang. Terkadang seperti suara orang mengaduk panci besar dengan sendok logam. Terkadang seperti suara langkah kaki yang berat, berbeda dari langkah Bu Lina yang kecil. Pernah suatu pagi, ketika Bu Lina belum bangun, Maya datang terlalu awal. Ia mendengar bunyi duk-duk, seperti seseorang sedang menumbuk batu. Ia mendekatkan telinganya, dan tiba-tiba suara dari dalam ruangan itu mengetuk balasan. Tok, 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 seolah ada sesuatu yang sadar keberadaannya. Maya mundur dengan wajah pucat. Sejak hari itu, ia selalu menjaga jarak dari pintu dapur belakang. Sementara itu, Dewi, pembantu yang lebih tua, pernah mencoba mengintip dari celah bawah pintu dapur. Yang ia lihat bukan kaki manusia. Kakinya besar, kulitnya gelap seperti tanah basah, dan jari-jarinya panjang tak wajar. Dewi langsung jatuh terduduk dan demam 3 hari setelahnya. Setelah kejadian itu, ia bersumpah tidak akan lagi mendekati dapur belakang bahkan seandainya Bu Lina menyuruh. Maghrib adalah waktu ketika kampung biasanya menjadi lebih tenang. Namun sore itu, langit berwarna jingga darah. Udara lembab, dan angin hanya bergerak pelan. Bu Siti sedang duduk di teras rumah, memperbaiki sepatu anaknya yang robek, ketika matanya menangkap gerakan dari rumah hijau pudar milik Bu Lina. Pintu samping yang menuju dapur belakang sedikit terbuka. Celah kecil itu memperlihatkan bagian dalam ruangan yang gelap pekat. Dari celah itu, seseorang keluar. Tetapi orang itu bukan Bu Lina, bukan Maya, bukan Dewi, bukan Pak Budi, suami Bu Lina. Sosok itu tinggi luar biasa. Bahunya lebar, pakaian hitam yang dipakainya seolah menyerap cahaya sekitar, membuat tubuhnya tampak seperti bayangan hidup. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tertutup oleh cahaya matahari senja dari belakangnya. Ia melangkah pelan menuju ujung gang, tanpa menoleh. Yang paling membuat bulu kuduk Bu Siti berdiri adalah cara sosok itu berjalan. Langkahnya panjang, tetapi tidak menghasilkan suara. Ia bergerak terlalu ringan untuk tubuh sebesar itu. Begitu sosok itu hilang dari ujung gang, Bu Lina muncul dari pintu dapur belakang. Namun bukan seperti orang yang sedang mengantar tamu. Cara ia berdiri, lebih seperti sedang memberi penghormatan. Tubuhnya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk dalam-dalam. Bu Siti berdiri dan memanggil, "Lin, siapa tadi itu?" Bu Lina menatap Bu Siti, tetapi matanya tampak kosong. "Tamu lama, Bu Sit. Kok saya nggak kenal? Orang sini?" "Bukan, urusan dapur." "Urusan dapur kok laki-laki tinggi begitu?" Bu Lina tersenyum dengan bibir kencang, bukan senyum tulus. "Ada yang membantu." Luapan dingin menjalar ke tulang Bu Siti. Sebelum ia sempat bertanya lagi, Bu Lina sudah menutup pintu dapur belakang rapat-rapat. Malam itu, beberapa warga mengaku melihat sosok hitam sama berjalan di jalan besar menuju area sawah. Namun tidak ada jejak kaki yang tertinggal. 3 minggu setelah kedatangan tamu hitam itu, kejadian aneh mulai menghantui warga Kenari. Sejumlah anak kecil tiba-tiba jatuh sakit. Gejalanya bukan seperti demam biasa. Anak-anak itu mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Salah satu korban adalah anak Bu Rani, bernama Rizky. Malam setelah makan nasi kotak dari hajatan tetangga, yang dimasak oleh Bu Lina, Rizky mulai mengigau. "Ma, makannya, lihat aku." Bu Rani panik melihat mata Rizky melotot ketakutan. Tubuhnya panas seperti disiram air mendidih. Ketika Bu Rani meraba dahi anaknya, tangan Rizky mendadak bergerak dan mencengkeram lengan ibunya kuat-kuat. "Bu, nasinya hidup." Bu Rani menjerit. Suaminya langsung memanggil ustaz di kampung. Tetapi setelah ustaz membaca doa-doa panjang, reaksi Rizky justru semakin parah. Tubuhnya menggeliat seperti sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak terlihat. 3 anak lain mengalami gejala sama setelah makan masakan Bu Lina dari acara berbeda. Semua mimpi mereka sama. Mereka melihat nasi kotak yang mereka makan memiliki mata. Mereka melihat hidangan itu seperti menatap balik. Rumor semakin liar.
Sebagian warga mulai berkata bahwa masakan Bu Lina tidak lagi menggunakan bumbu dapur biasa. Ada yang mengatakan ia memakai sentuhan gaib, ada pula yang yakin ia dibantu makhluk halus. Puncaknya ketika Bu Rani mendatangi rumah Bu Lina. "Lin, anakku sakit setelah makan makananmu. Apa yang kamu pakai?" Bu Lina hanya menutup pintunya setengah. "Saya tidak menaruh apapun yang aneh, Bu Rani. Tapi anak-anak itu lihat hal-hal aneh dalam mimpi. Jangan-jangan ada bahan busuk?" "Tidak mungkin," jawab Bu Lina tenang. "Bahan-bahan yang kupakai selalu baru." Namun justru saat itu dari dapur belakang terdengar bunyi mengerikan. Kraak, sreik, blek, seperti ada benda sangat besar yang menggesek lantai dan kemudian jatuh. Bu Rani menatap Bu Lina dengan wajah pucat. "Itu apa?" Bu Lina tersenyum. "Panci besar, tapi, Lin," suaranya seperti suara langkah dan berat. "Sudahlah, anakmu akan sembuh. Mereka cuma kecapean." Namun suara dari dapur belakang terdengar sekali lagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu seperti ketukan pada peti mati. Pada saat warga kampung mulai menjauhi catering Bu Lina, pesanan dari luar justru semakin banyak berdatangan. Namun jumlah pesanan itu tidak biasa. Maya yang mencatat pesanan terkejut melihat angka-angka pada kwitansi. 666 porsi. 888 porsi. 1313 porsi. Semua angka itu ganjil. Bukan hanya ganjil secara matematis, tetapi ganjil secara rasa. "Bu, kenapa jumlah pesanannya begini?" tanya Maya pelan. "Permintaan mereka begitu. Angka 666 itu bukan angka baik, Bu. Tugasmu hanya mencatat." Maya menelan ludah. Yang membuatnya semakin takut adalah lauk tambahan yang harus dikirim bersama pesanan itu. Bungkusnya kecil, menggunakan kain putih yang ketika disentuh terasa sangat dingin. Maya pernah membuka sedikit kain itu, dan ia melihat bubuk hitam menyerupai abu. Ia langsung menutupnya cepat. "Bu, ini abu apa?" "Bumbu tambahan." "Bumbu? Kok warnanya seperti abu sisa bakaran?" "Itu permintaan mereka." "Bu, saya takut." "Tidak usah takut, kamu bekerja, bukan mencari tahu." Tetapi rasa takut Maya tidak hilang. Pesanan-pesanan dengan angka aneh itu datang dari orang yang tidak dikenal. Beberapa datang memakai mobil hitam tanpa plat. Mereka tidak pernah bicara banyak, hanya mengambil barang dan pergi tanpa menatap mata siapapun. Beras yang digunakan untuk pesanan itu pun berbeda. Warnanya kehijauan, dan setiap kali dimasak, beras itu mengeluarkan suara halus seperti berbisik. Maya menyentuh sedikit beras itu, dan jari-jarinya langsung terasa dingin. Bukan dingin seperti es, dingin seperti menyentuh makam. Ketika ia menunjukkan butir beras itu ke Bu Lina, perempuan itu hanya berkata satu hal. "Itu beras pilihan tamu-tamu khusus." "Tamu yang mana, Bu?" "Mereka yang menghargai rasa lebih dari siapapun." Dan malam itu, Maya mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat nasi yang dimasak dari beras kehijauan itu bergerak. Butiran nasinya membuka mata. Suasana kampung Kenari berubah setelah kejadian anak-anak sakit. Banyak warga mulai membatasi interaksi dengan keluarga Bu Lina. Rumah berwarna hijau pudar itu kini seperti titik gelap di tengah perkampungan yang cerah. Tidak ada lagi suara tawa dari dapurnya. Tidak ada lagi bau sedap yang biasanya menggoda perut warga. Yang tersisa hanya aroma samar, aneh, dan sangat halus, mirip bau tanah basah. Suatu malam, Maya mendapat tugas menjemur bumbu yang sudah diracik Bu Lina. Meski jam menunjukkan pukul 9, Bu Lina berkata dengan suara tegas, "Jemur sekarang. Jangan tunggu pagi." Maya bingung. "Bu, malam begini kan tidak ada matahari. Hati-hati, jangan tinggalkan bumbunya terlalu lama di luar." Nada suaranya lebih seperti ancaman terselubung. Maya mengangguk, meski hati kecilnya menolak. Ia membawa nampan berisi irisan bawang, cabai kering, dan rempah-rempah lain menuju halaman belakang. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya,
seperti mengandung gigitan halus pada kulitnya. Ketika ia meletakkan nampan di meja kecil dekat pohon pisang, anjing tetangga mulai menggonggong keras. Suaranya tidak biasa, bukan gonggongan marah, melainkan gonggongan ketakutan. Anjing itu menatap lurus ke arah dapur belakang Bulina, bulunya berdiri, ekornya masuk di antara kaki. Maya menelan ludah. Kenya, sih, bisiknya. Ia kembali ke dapur depan, mengambil korek api karena ingin menambah cahaya di halaman belakang. Namun ketika ia mencoba menyalakan korek itu, api tidak mau muncul. Korek yang biasanya menyala dengan satu gesekan kini seperti kehilangan fungsinya. Loh, kok nggak bisa? Ia mencoba lagi. Gesek. Nada logam kecil itu mengeluarkan percikan, tetapi tidak menjadi api. Maya mengambil korek lain. Gesek. Tidak ada api. Ia mengambil lilin kecil, yang biasa dipakai jika listrik padam. Ia gesekkan korek ke lilin itu. Tetap tidak mau menyala. Dari dalam rumah, Bulina memanggil dengan suara yang berbeda dari biasanya, lebih serak, lebih berat. Maya, sudah selesai? Maya merinding. Nada panggilan itu terdengar seperti berasal dari dua suara sekaligus. Sebentar, Bu. Ia mencoba menyalakan korek sekali lagi. Saat itu, sebuah bisikan terdengar pelan, sangat dekat dengan telinganya. Jangan nyalakan api. Maya menjerit dan menjatuhkan korek. Ia berlari ke dalam rumah, wajahnya memutih. Ada apa? Tanya Bulina. Korek saya nggak bisa nyala. Bu, anjing tetangga juga ada sesuatu di belakang. Bulina memandangnya lama, kemudian tersenyum tipis, senyum yang membuat hati Maya semakin tidak tenang. Kalau malam, memang tidak boleh ada api di sekitar dapur belakang. Kayaknya, Bu, nanti dia marah. Dia, siapa? Orang yang Bulina sebut sebagai dia, tidak pernah dijelaskan secara utuh. Namun malam itu, Maya melihat sesuatu di luar jendela. Bayangan tinggi, seperti yang pernah dilihat Bu Siti, berdiri di dekat pohon pisang. Tidak bergerak, tidak berkedip, dan saat Maya memejamkan mata karena ketakutan, angin bertiup pelan, membawa aroma aneh. Aroma daging terbakar, aroma yang seperti menempel di ujung lidahnya. Aroma lapar. Suami Bulina, Pak Budi, jarang sekali terlihat. Orang-orang kampung mengira ia bekerja jauh. Namun suatu malam, ketika Maya sedang mencuci piring, Pak Budi muncul di dapur depan. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Maya, katanya pelan, besok jangan kerja lagi. Maya kaget. Loh, Pak, kayaknya, sebelum terlambat, lebih baik kamu pergi. Pak, saya nggak ngerti, salah saya apa? Pak Budi menggeleng. Ia menoleh ke arah pintu dapur belakang, wajahnya penuh ketakutan. Bukan kamu yang salah. Rumah ini yang salah. Ada yang tinggal di dapur belakang, dan itu bukan manusia. Maya terpaku. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi lidahnya seolah terkunci. Baru kali itu Pak Budi bicara tentang dapur belakang. Biasanya ia hanya diam dan menghindar. Kini ia terlihat seperti orang yang kehilangan harapan. Pak, sebenarnya apa sih yang ada di dalam? Maya memaksa bertanya. Pak Budi menelan ludah. Suaranya gemetar. Tamu itu awalnya hanyalah sosok yang datang memberi resep. Ia berkata bisa membuat usaha kami maju. Ia mengajari Lina cara memasak dengan bahan-bahan khusus. Dan benar, sejak itu pesanan naik. Tapi, tanya Maya, tapi sekarang, dia tidak mau pergi. Maya merasa kakinya lemas. Di balik rasa takutnya, muncul satu pertanyaan yang selama ini ingin ia tanyakan. Pak, tamu itu makan apa? Pak Budi menatap Maya, mata berkaca-kaca. Itulah masalahnya. Dia tidak makan seperti kita. Ia makan nyawa. Nyawa. Maya mengulang. Nyawa yang dihisap dari orang yang memakan makanan yang dimasak dengan resepnya. Semakin banyak yang makan, semakin kuat ia menjadi. Maya teringat anak-anak yang sakit setelah memakan masakan Bulina. Terbayang wajah mereka yang pucat. Terbayang igauan mereka yang menyebut nasi berwajah.
Terbayang angka-angka pesanan seperti 666 dan 1313. Jadi, semua orang yang makan masakan Bu Lina memberinya nyawa. Pak Budi mengangguk lemah. Lina sudah terlalu jauh. Dia pikir mudah berdagang dengan makhluk seperti itu. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, ia berhenti. Nafasnya tercekat. Lina harus memasak untuknya setiap malam di dapur belakang. Tanpa boleh ada api, karena api adalah musuhnya. Maya merinding dari kepala hingga kaki. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Pak, saya mau pergi sekarang juga. Pak Budi menggeleng cepat. Jangan sekarang, dia sedang ada di dapur. Tiba-tiba suara berat terdengar dari dalam dapur belakang. Sreik, kraak, tok. Maya dan Pak Budi membeku. Namun suara itu belum selesai. Langkah besar, menekan lantai kayu hingga berderit, bergerak mendekati pintu dapur belakang. Tok, tok, tok. Ketukan itu sangat pelan. Tetapi setiap ketukan membuat lampu dapur bergetar seperti hendak padam. Bu Lina muncul dari dapur depan dengan wajah marah. Kamu bicara apa sama dia, Budi? Pak Budi gemetar, mundur selangkah. Lina, sudah cukup. Aku nggak sanggup lagi hidup begini. Diam, bentak Bu Lina. Dia bisa mendengar. Kamu mau mati? Maya menjerit ketika pintu dapur belakang bergerak sedikit, membuka sebesar celah jari. Di baliknya terlihat mata merah. Bukan mata manusia. Keesokan paginya, warga dikagetkan oleh teriakan Bu Siti. Ia baru saja keluar rumah untuk menjemur pakaian ketika melihat sesuatu di depan pintu samping rumah Bu Lina. Darah. Banyak sekali darah mengalir dari bawah pintu dapur belakang, melebar ke lantai tanah. Darah itu masih segar, warnanya pekat, dan bau amisnya begitu kuat hingga memenuhi udara. Dalam hitungan menit, warga berkumpul. Bu Rani, Pak Joko, Ustaz Arif, bahkan pemuda-pemuda kampung datang dengan wajah tegang. Tidak satupun yang berani menyentuh pintu itu. Apa ini, darah hewan? Tanya seseorang. Terlalu banyak buat hewan, jawab yang lain. Jangan-jangan ada yang mati di dalam. Tapi siapa yang berani buka pintunya? Warga memanggil Bu Lina. Lin, keluar sebentar. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa lama, pintu depan rumah terbuka pelan. Bu Lina melangkah keluar dengan wajah pucat, rambut kusut, dan pakaian yang berantakan. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tetapi seperti abis menangis atau abis menahan sesuatu yang menakutkan. Ada apa? Suaranya serak. Bu Siti menunjuk darah. Kamu masak apa semalam? Kayaknya ada darah sampai segini. Bu Lina memandangi darah itu sebentar, lalu berkata datar. Kambing. Ustaz Arif menggeleng pelan. Darah kambing warnanya tidak seperti ini, Bu Lina. Bu Lina hanya terdiam. Beberapa warga berusaha menengok dari celah pintu dapur belakang, tetapi aroma menyengat langsung memukul hidung mereka. Bukan hanya bau amis, ada bau lain, bau daging dibakar, bau rambut terbakar, bau tubuh manusia yang terpanggang. Maya tidak terlihat pagi itu. Begitu pula Pak Budi. Ketika warga bertanya, Bu Lina hanya menjawab, mereka pergi. Namun warga menemukan secarik kain di dekat genangan darah. Kain itu sobek seperti bekas ditarik paksa. Bukan kain biasa. Itu adalah potongan celemek yang Maya pakai setiap hari. Dan di dekat teras belakang, warga melihat jejak kaki besar. Jejak yang tidak mungkin milik manusia. Malam itu, seluruh warga Kenari berada dalam ketakutan. Banyak yang menutup pintu lebih awal, beberapa membaca doa keras-keras, dan sebagian lainnya mendatangi ustaz untuk meminta air ruqyah. Bu Siti, yang tidak bisa tidur sejak melihat darah di rumah Bu Lina, duduk di ruang tamunya dengan lampu menyala penuh. Ia memeluk anaknya yang masih kecil, berusaha menenangkan diri. Menjelang tengah malam, terjadi gempa kecil, bukan gempa besar. Hanya getaran pelan yang membuat gelas di meja bergetar. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan itu terdengar dari depan rumah Bu Siti. Ia menahan napas. Siapa, malam-malam begini?
Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia mendekat dengan tubuh gemetar. Ketika ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Namun dari jauh, ia melihat sosok tinggi berjalan menuju sawah. Sosok hitam itu, sosok yang pernah ia lihat keluar dari dapur belakang. Tubuhnya lebih besar sekarang, lebih padat, lebih hidup. Pagi berikutnya, kabar mencengangkan tersebar. Rumah Bu Lina terbakar. Api membakar dapur depan dan ruang tengah, tetapi anehnya tidak menyentuh dapur belakang. Semua warga menonton dari luar pagar. Api yang membakar rumah itu berwarna kemerahan, lalu berubah kebiruan, seolah ada unsur lain yang ikut terbakar. Pemadam kebakaran datang terlambat. Mereka menemukan satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di dalam rumah, hanya ada satu tubuh. Bu Lina. Ia ditemukan terbaring di dekat ruang tengah, matanya terbuka, wajahnya seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun hal paling mengerikan adalah lehernya. Leher itu seperti dihisap, seperti sesuatu menghisap nyawa dari tubuhnya hingga kering. Bukan hanya itu, di dinding dapur belakang yang tidak terbakar, ditemukan tulisan hitam seperti bekas arang. Aku lapar, tidak ada tanda Maya. Tidak ada tanda Pak Budi. Tidak ada tanda sosok hitam itu. Malamnya, warga bersumpah mendengar langkah kaki panjang melintasi sawah di belakang kampung. Seseorang melihat bayangan besar di tengah tanaman padi. Seseorang lagi mengaku mencium aroma daging terbakar di angin malam. Rumah Bu Lina kini menjadi bangunan kosong. Dapur belakang masih berdiri, meski sebagian dindingnya retak. Tidak ada yang berani mendekat. Sampai hari ini, warga Kenari masih percaya bahwa dapur itu bukan dapur biasa. Karena pada malam-malam tertentu, dari celah pintunya yang gelap terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 dan aroma aneh kembali tercium. Aroma lapar, aroma yang seharusnya tidak lagi ada. Demikianlah kisah misteri yang kita sampaikan malam ini. Terima kasih telah menyaksikan di Shyflash Channel dan membaca di shyflash.com. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan lakukan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.